Beli dipan bermotif padi, tak lupa awak membeli sendal. Izinkan saya memperkenalkan diri agar kita saling mengenal. Saya Muhammad Alamahul Bayan dari SD Anamiro 4 Pekanbaru. Sebagai peserta dalam lomba pidato Islami tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Insan Cendikia Boarding School Payakumbuh, Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Salam takzim dewan juri, panitia, serta hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita berbicara tentang Rasulullah, teladan idola sepanjang masa. Hadirin rahimakumullah. Pada tahun 1978, Michael Hart, seorang sejarawan dan ilmuwan astrofisika asal Amerika Serikat, menerbitkan sebuah buku yang berjudul The 100, A Ranking of the Most Influential Persons in History. 100 orang paling berpengaruh dalam sejarah dunia. Di dalam bukunya ia menuliskan bahwa Nabi Muhammad merupakan urutan pertama orang paling berpengaruh di dunia. Subhanallah. Mengapa Michael Hart menempatkan Nabi Muhammad sebagai orang paling berpengaruh pada urutan pertama? Karena Nabi Muhammad bukan saja mampu menjadi pemimpin agama terbesar, tapi juga pemimpin negara, militer, meletakkan dasar ekonomi dan budaya. Dan tak kalah pentingnya, Rasulullah mampu menjadi panutan dalam segala hal. Hadirin rahimakumullah. Hal ini sesuai yang disampaikan dalam surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah al-ayah. Sesungguhnya telah ada di dalam diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu. Hadirin rahimakumullah. Dalam ayat ini menjelaskan bahwa Rasulullah merupakan teladan. Apa itu teladan? Yaitu menjadi contoh, menjadi panutan. Maksudnya apa? Rasulullah adalah merupakan panutan. Kalau bahasa anak muda sekarang, menjadi sang idola yang mampu membawa kita ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa kita mencontoh Rasulullah? Karena di dalam diri Rasulullah terdapat suri tauladan yang baik. Cerdas orangnya, jujur, amanah, baik akhlaknya. Kita lihat hari ini banyak anak-anak, para remaja, generasi muda yang mencari-cari seseorang untuk dijadikan contoh. Banyak di antara kita yang lebih mengagumi tokoh-tokoh terkenal dari kalangan artis dan selebritis. Wajahnya yang cantik dan ganteng, kira-kira gantengnya seperti saya lah, pede kali. Dan juga mengikuti gaya mereka yang katanya sok keren, padahal kere. Idola kita bukan tokoh-tokoh dari barat yang tidak kenal Allah, bukan artis Korea yang tidak menutupi auratnya, seperti celana ke bawah tak cukup, ke atas tak sampai, dan dirobek-robek di belakangnya pakai AC, yang lelaki pakai kalung dan anting. Siang malam pergi hura-hura, baca Al-Quran ditinggalkan, baca komik diutamakan, salat dilupakan, nonton TV jadi kesenangan. Katanya inilah pemuda zaman now. Idola kita bukan artis yang sebagian menghina keturunan zuriat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai para pembuat dosa, ahli judi, mabuk,
Kalau kalian belum bisa berbuat baik, jangan kalian hina keturunan Rasulullah, apalagi menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul tidak sahabat dai? Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Lalu bagaimana solusinya? Terdapat dalam surat An-Nisa ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan syadida. Dan adalah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatirkan terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar. Hadirin rahimakumullah, menurut Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbahnya yang pertama, setiap orang tua hendaknya merasa khawatir jika meninggalkan keturunannya dalam keadaan yang lemah. Yang kedua, mewujudkan generasi yang berkualitas merupakan tanggung jawab setiap orang tua. Yang ketiga, bekal paling utama yang disediakan pada generasi muda adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghadapi abad yang serba canggih, di mana banyak ungkapan para profesor mengatakan abad milenium ini merupakan abad informasi dan teknologi canggih. Apabila kita tidak berhati-hati dalam menjalankan kehidupan ini, bisa-bisa jadi terasi. Apa itu TV, VCD, internet, yang mana sekarang sudah menjadi primer dalam kehidupan kita umat Islam. Relakah kita sebagai generasi umat melihat generasi Islam menjadi generasi VCD dan internet? Harus kita catat hadirin sekalian, bagaimana warna Islam 10 atau 20 tahun yang akan datang. Pemuda hari inilah jawabannya. Imam Ali pernah mengungkapkan, baiknya suatu bangsa dan negara terletak pada akhlak remajanya. Sebagaimana generasi muda pada zaman Rasulullah, mereka baru berumur 14-15 tahun, menjadi pahlawan bagi Islam. Dan bukti kuatnya iman dan akidah mereka, mereka ikut berperang dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam walaupun umur mereka masih muda. Ada Umar bin Abi Waqqas, Zaid bin Harisah, Abdullah bin Umar, Zubair bin Awam. Ada juga Usamah bin Zaid yang baru berumur 18 tahun, memimpin pasukan yang anggotanya adalah para pembesar sahabat seperti Abu Bakar dan Umar. Dan masih banyak lagi para pemuda yang ikut berjihad, berperang di jalan Allah walaupun umur mereka masih muda belia. Apa sebabnya? Karena mereka menjadikan Rasulullah sebagai tauladan dan idola di dalam kehidupan mereka. Hadirin rahimakumullah, sebagai kesimpulan yang pertama, Rasulullah merupakan teladan dan idola sepanjang masa. Yang kedua, generasi muda merupakan harapan bangsa dan agama. Wahai generasi muda, harapan umat, ambil sampan, masukkan ke lautan, patah pendayung, tanganmu jadikan, robek layar, bajumu gunakan, pecah sampan, renangi lautan, demi mencapai pulau impian. Akhir kalam, Subhanul Yaumul Lijargodan, the young today, the leader tomorrow. Pemuda hari ini, pemimpin hari esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.